Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifarid Rizal Fadli dengan NIM 2200001810. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kalkulator. Kalkulator mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Kalkulator 1, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanika Bacchus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Kalkulator 2. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascalin menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Kalkulator 3. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda bergerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Kalkulator 4. Kalkulator mekanik Colmar Arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dan kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tahun 1812, Babbage memperlihatkan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika, yaitu mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical engine. Kalkulator 5. Pada 1889, Hermann Hollerith 1860 sampai 1929 juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Dengan berkembangnya populasi, biro tersebut memperkirakannya bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Valerin menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Kalkulator 6. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik dengan menampilkan kondisi benar salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Keberadaan kalkulator dahulu hingga saat ini. Informasi yang saya dapatkan dari narasumber mengatakan bahwa kalkulator sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, mengenai bentuknya belum semodern sekarang. Pada saat itu, kalkulator banyak digunakan oleh karyawan yang memiliki pekerjaan di ibu kota, menurut sumber.
Sekarang sudah banyak sekali kalkulator yang diperjualbelikan dengan harga yang cukup terjangkau. Sekarang kalkulator sudah bisa digunakan dari semua kalangan, baik dari anak-anak sekolah maupun orang dewasa. Sekarang juga tidak perlu membeli kalkulator yang berbentuk fisik, cukup dengan mengakses internet sudah ada kalkulator online, ataupun bisa diakses pada ponsel pribadi. Terima kasih apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.